Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai Israel dan Palestina, begitu banyak news seperti yang kita ketahui sampai sekarang dan peristiwa antara Israel dan Palestina itu adalah tindakan kekerasan yang sangat binatang. Bahkan saya sebagai seorang muslim sangat prihatin atas yang sudah dialami Palestina selama ini. Dan kejadian itu bukan perang, tetapi ini adalah tragedi kemanusiaan yang terjadi secara genosida, termasuk genosida secara besar-besaran, menyerang dari bayi, anak-anak, orang yang tak bersalah, jadi korban kekerasan mereka, jadi korban dari keserakahan mereka. Keserakahan mereka akan extend of land, akan memperluas wilayah mereka, sehingga orang yang tak bersalah menjadi sasaran mereka. Tapi kenapa? But the question is, kenapa Israel begitu kejam? Kembali lagi ke poin atau time in 1970. Pada tahun 1917, tepat pada saat itu musim perang, ya bisa dikatakan musim perang, bahwa Britain atau England atau negara Inggris pernah mendeklarasikan yang kita kenal sebagai deklarasi Balfour. Dan ini yang mengatakan bukan saya, tetapi berdasarkan sejarah. Jadi sejarah mengatakan deklarasi Balfour ini, mereka menjanjikan bahwa Palestine territory atau wilayah Palestina akan menjadi milik Israel. Itu kenapa Israel menuntutnya sampai sekarang. Ya, walaupun seperti kita ketahui, memang Inggris negara penjajah. Tapi yang salah itu sebenarnya bukan berarti, ya, saya disclaimer, bukan berarti kita memboikot bahasanya. Tetapi kita belajar bahasa Inggris itu untuk menunjukkan atau membela kebenaran. Kalau kita tidak mengerti bahasa Inggris, how can kita mau menunjukkan kebenaran kepada mereka? Jadi bukan berarti kita memboikot bahasa Inggris, itu yang salah. Yang salah itu adalah orangnya, bukan bahasanya dan sistem pemerintahannya pada saat itu. So, karena perjanjian Balfour ini ditambah lagi dengan keadaan Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 ke 1945. Terjadinya Perang Dunia Kedua dan ada juga tragedi Nazi, yang mana tragedi Nazi ini dipimpin oleh Adolf Hitler, orang komunis yang membenci kaum Yahudi, pembunuhan genocide besar-besaran di Jerman, wilayah Eropa, sehingga orang Yahudi ini melarikan diri ke Palestina, sehingga orang Israel bertambah populasinya dan mereka men-set aim mereka untuk menuntut hak mereka sesuai perjanjian deklarasi. Padahal itu bukan hak mereka, tetapi itu milik Palestina dan resmi milik Palestina. Ditambah lagi, Israel memproklamirkan diri mereka menjadi negara Israel. So guys, pada saat itu bukan Israel, tetapi Zionis. Jadi saya bisa bilang deklarasi Balfour itu dianggap bagi mereka adalah narasi Zionisme.
Nah, narasi Zionisme ini yang mereka tuntut sampai sekarang. Belum lagi jadi saya ulang kembali, karena situasi Zionis secara resmi menjadi negara Israel tepat pada tanggal 14 Mei 1948. Di sini adalah turning point mereka. Turning point mereka untuk menyusun strategi atas penuntutan tanah yang disesuaikan oleh narasi Zionisme tadi. Padahal yang kita tahu, Yerusalem itu adalah kota toleransi sebenarnya, di mana Masjidil Aqsa milik Muslim, tembok ratapan milik orang Yahudi, dan jejak Yesus milik orang Kristen. Semua memiliki agama dan semua mengerti bahwa tindakan kekerasan atau tindakan kemanusiaan itu tidak dibenarkan oleh agama dan oleh Allah, tetapi mereka melanggarnya. So, teman-teman dan saudaraku semua, kita sebagai muslim hanya bisa berdoa yang terbaik untuk teman kita, untuk saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita sama-sama berdoa agar Israel dikirimkan tentara. Maaf, saya ubah topiknya. Agar Allah mengirimkan pasukannya terhadap Israel atas tindakan kekerasan terhadap Palestina. Amin ya rabbal alamin.